Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifana Eksa Putri dengan NIM 4211121013. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Sebelum itu kita ketahui dulu apa sih kurikulum itu. Nah, kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu kurir yang artinya pelari. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pengaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggara pembelajaran dan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya yaitu pengertian prinsip kurikulum. Apa sih prinsip itu? Nah, prinsip adalah hal yang sangat penting, hal pokok, mendasar yang memiliki sifat mengatur, mengarah pada sebuah tindakan. Selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil penilaian atau penelitian yang dilakukan dalam waktu atau periode tertentu. Nah, selanjutnya apa sih prinsip kurikulum itu? Prinsip kurikulum merupakan berbagai hal mendasar yang dijadikan patokan dalam menentukan berbagai tindakan yang terkait dengan pengembangan kurikulum. Ada 4 sumber prinsip pengembangan kurikulum, yaitu data empiris atau empirical data, yang kedua data hasil penelitian atau experimental data, yang ketiga yaitu kisah rakyat yang menyangkut tentang keyakinan masyarakat dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Yang keempat adalah pemahaman bersama atau pengertian umum yang ada dalam suatu masyarakat. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan dapat diklarifikasikan menjadi 3 tipe, yaitu 1. Anggapan utuh atau menyeluruh. Anggapan utuh atau menyeluruh ini adalah fakta, konsep, dan prinsip yang diperoleh dan telah diuji dalam penelitian yang ketat dan berulang sehingga bisa digeneralisasi. Yang kedua, anggapan kebenaran parsial. Anggapan kebenaran parsial yaitu suatu fakta, konsep, dan prinsip yang sudah terbukti efektif dalam banyak hal, tapi sifatnya masih belum digeneralisasikan, namun sudah dianggap baik dan memiliki manfaat. Yang ketiga yaitu anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian atau hipotesis. Tipe prinsip ini muncul dari proses deliberasi atau judgment dan pemikiran akal sehat yang masih dalam kesimpulan sementara. Nah, karakteristik dari prinsip hipotesis ini adalah 1. Perubahan kurikulum merupakan sebuah keharusan. Yang kedua, kurikulum merupakan produk dari masa yang bersangkutan. Yang ketiga, perubahan kurikulum masa lalu sering terdapat secara bersamaan, bahkan tumpang tindih dengan perubahan kurikulum yang terjadi masa kini. Yang keempat, perubahan kurikulum akan terjadi dan berhasil jika ada perubahan pada orang-orang atau masyarakat. Yang kelima, pengembangan kurikulum adalah kegiatan kerjasama atau kelompok. Yang keenam adalah pengembangan kurikulum pada dasarnya adalah proses menentukan pilihan alternatif yang ada. Yang ketujuh, pengembangan kurikulum adalah kegiatan yang tidak akan pernah berakhir. Yang kedelapan adalah pengembangan kurikulum akan berhasil jika dilakukan secara komprehensif, bukan aktivitas perbagian yang terpisah. Yang kesembilan adalah pengembangan kurikulum akan lebih efektif jika dilakukan dengan mengikuti suatu proses yang sistematis. Yang ke-10 adalah pengembangan kurikulum dilakukan berangkat dari kurikulum yang ada. Nah, prinsip-prinsip perkembangan kurikulum. Prinsip-prinsip perkembangan kurikulum ini dibagi menjadi 2, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Nah, di sini adalah prinsip umum. 1 adalah relevansi. Relevansi pendidikan dengan lingkungan kehidupan peserta didik. Dalam hal ini mengembangkan kurikulum harus disesuaikan dengan kehidupan nyata di sekitar peserta didik, sehingga peserta didik tidak merasa asing akan lingkungan sekitarnya. Pengembangan kurikulum harus diperhatikan bahwa yang diajarkan pada peserta didik pada saat ini bermanfaat baginya untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Relevansi pendidikan dengan tuntutan dunia kerja. Hasil pendidikan juga harus sesuai dengan
kebutuhan dunia kerja, relevansi pendidikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Yang kedua yaitu fleksibilitas. Kurikulum harus dapat mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang. Hal ini berarti kurikulum harus berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu maupun kemampuan dan latar belakang anak. Yang ketiga yaitu kontinuitas, perkembangan dan proses belajar anak yang berlangsung secara berkesinambungan. Maka pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat dengan kelas lain, antara satu jenjang dengan jenjang yang lain, serta antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Yang keempat yaitu praktis atau efisiensi. Kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana dan biaya yang murah. Dalam hal ini kurikulum dan pendidikan selalu dilaksanakan dalam keterbatasan, baik keterbatasan waktu, biaya, alat, maupun personalia. Karena pada dasarnya waktu, tenaga, dan biaya tersebut digunakan untuk menyelesaikan program-program pengajaran yang merealisasikan hasil yang optimal. Yang kelima adalah efektivitas. Efektivitas berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini terkait dengan efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar murid. Yang selanjutnya yaitu prinsip khusus. Yang satu yaitu prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan bersumber pada ketentuan dan kebijakan pemerintah. Survei mengenai persepsi orang tua, masyarakat tentang kebutuhan mereka. Survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu. Survei tentang manpower, pengalaman negara lain dalam masalah yang sama, dan penelitian. Yang kedua yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Dalam perencanaan kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal yang perlunya penjabaran tujuan pendidikan ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, dan unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Yang ketiga yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar hendaknya mempertimbangkan beberapa hal, yaitu apakah metode yang digunakan cocok, apakah dengan metode tersebut mampu memberikan kegiatan yang bervariasi untuk melayani perbedaan individual siswa, apakah metode tersebut juga memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat, apakah penggunaan metode tersebut dapat mencapai tujuan kognitif, efektif, dan psikomotor dalam hal lainnya. Yang keempat yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Proses belajar mengajar perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat. Untuk itu perlu diperhatikan beberapa hal berikut, yaitu alat media apa yang dibutuhkan, bila ada apa penggantinya, bagaimana pembuatannya, siapa yang membuat, bagaimana pembiayaannya, dan kapan dibuatnya, bagaimana perorganisasiannya dalam keseluruhan kegiatan tersebut, serta adanya pemahaman bahwa hasil terbaik akan diperoleh dengan menggunakan multimedia. Yang kelima adalah prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan kegiatan penilaian meliputi kegiatan penyusunan alat penilaian harus mengikuti beberapa prosedur, mulai dari perumusan tujuan umum, menguraikan dalam bentuk tingkah laku siswa yang dapat diamati, menghubungkan dengan bahan pelajaran. Sekian dan terima kasih hasil presentasi saya mengenai tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.